Cara mendapatkan 10.000 followers kurang dari 1 bulan. Tonton video ini sampai selesai, karena aku udah praktekin sampai sekarang aku punya 118.000 followers di Instagram. Disclaimer dulu ya teman-teman, video ini aku buat khusus untuk teman-teman muslim yang ingin berdakwah di media sosial. Pertama, luruskan niat. Ini penting banget teman-teman. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Karena sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Misalkan, kita memiliki tujuan atau niat mengupload konten dakwah di media sosial itu untuk mencari ketenaran atau mendapatkan cuan dari media sosial. Iya, kita hanya akan mendapatkan dua ini saja. Baliknya, saat dua hal ini tidak kita dapatkan dalam prosesnya itu teman-teman, maka yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan semata. Tapi sebaliknya teman-teman, saat kita meluruskan niat, berdakwah di media sosial itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang nonton masih dikit nih, cuan belum dapat, tenar apa lagi gitu kan? Tapi setidaknya kebaikan kita itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu teman-teman akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahas topik yang sangat spesifik. Kesalahan yang sering terjadi saat kita mengupload konten dakwah di Instagram teman-teman adalah membuat konten untuk semua orang. Padahal umat muslim sendiri memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang punya masalah sebelum nikah, ada yang masih terjebak dalam dosa pacaran, ada yang belum bisa konsisten sholat 5 waktu, ada yang belum mengerti tentang bacaan sholat, ada yang belum bisa baca Al-Quran, dan masalah-masalah yang lain. Jadi kita tidak bisa membuat konten untuk semua orang. Saran aku teman-teman, untuk 10.000 followers pertama, alangkah baiknya kita bahas topik yang sangat spesifik. Misalnya tentang sholat. Sholat ini dispesifikin lagi. Bahas tentang sholat tahajud misalnya. Ya udah nggak masalah. Fokus dan konsisten bahas topik yang spesifik ini sebulan atau 2 bulan pertama sampai kita bisa ngumpulin 10.000 followers pertama di Instagram. Setelah menentukan topik teman-teman, jangan lupa optimasi bio Instagram kita. Tulis di bio Instagram tersebut topik apa yang kita bahas pada akun ini. Tujuannya adalah agar saat calon audiens kita itu datang kepada akun kita, kemudian mereka mengerti apa alasan mereka harus follow akun ini. Misalnya, akun Anwar Kholadi teman-teman. Teman aku yang ngebahas tentang tahsinul Quran. Jadi di bio Instagramnya dia nulisin tuh, bantuin kamu baca Quran dengan baik walaupun suara pas-pasan gitu kan. Atau Abalaits tuh yang membahas topik tentang tahfizul Quran. Jadi di bio Instagramnya dia menulis tentang memotivasi dan membantu penghafal Quran gitu kan. Jadi saat penghafal Quran itu datang ke akun Abalaits, mereka mengerti kenapa harus memfollow atau mengikuti akun tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh akun dai di media sosial yang bisa dijadikan rujukan teman-teman. Yang ketiga, kenali audiens kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teman-teman, khatibin nasa biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Maksudnya ialah saat kita menyampaikan edukasi Islam, baik itu kita berdakwah tentang apapun, dengan menggunakan bahasa profesor, maka yang mengerti cuma profesor aja tuh. Kalau kita menggunakan bahasa anak kelas 5 SD, maka dari yang kelas 5 SD sampai level profesor, mereka mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Lah terus, emang nggak boleh kita pakai bahasa yang ilmiah gitu? Boleh, makanya sangat penting kita mengenali audiens kita siapa. Sudah sampai mana level understanding mereka, level pemahaman mereka itu udah sampai mana, itu perlu kita tahu. Agar apa teman-teman? Agar kita bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan saat menyampaikan konten edukasi tentang keislaman itu. Selain itu, kita juga harus mengerti ngomong kepada siapa. Kalau ngomong misalnya kepada teman-teman Gen Z, itu kan mereka lebih suka kepada cara berbicara yang cepat. Kemudian lu gue gitu kan, biar lebih relate sama mereka. Kemudian penggunaan aku, kamu, saya, anda, lu gue itu juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan audiens kita. Misalnya gini deh, misalnya kamu orang Medan, terus merantau ke Jakarta dan hidup di sana. Kalau kamu kekeh tetap menggunakan aku kau, ya tentu teman-teman yang di Jakarta juga kurang nyaman dengan itu. Maka penting bagi kamu untuk beradaptasi dengan mereka pakai lu gue gitu kan. Sebaliknya, kalau orang Jakarta yang udah biasa pakai lu gue terus merantau ke Medan misalnya, ketemu di sana anak-anak Medan semua ya kan. Kalau kamu tetap kekeh pakai lu gue, tentu teman-teman yang di Medan yang biasa pakai aku kau akan ngerasa aneh aja. Jadi ini juga penting teman-teman, ditentukan dari awal kita mau pakai aku kamu, lu gue, anda saya, atau apapun itu, sehingga kita bisa
nyaman berkomunikasi dengan audiens kita. Yang keempat, konsisten teman-teman. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah adwamuha wa in qalla. Konsisten walau hanya sedikit. Jadi tiap hari itu harus upload konten teman-teman. Khususnya di Instagram ya. Satu konten aja, baik itu karosel kah atau video gitu. Nanti setelah 1 bulan, 2 bulan kita ngonten, ngupload konten topik keislaman yang sangat spesifik setiap hari, insya Allah audiens yang udah kita tentukan tadi akan nyaman sehingga kita bisa mengumpulkan lebih dari 10.000 followers di Instagram. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya teman-teman ialah berdoa dan bertawakal. Kita udah ikhtiar maksimal gitu kan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka jangan hanya mengandalkan akal dan usaha kita saja. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita, termasuk dalam bikin konten keislaman di Instagram. Insya Allah apa yang udah kita usahakan itu menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman 5 tips dari aku untuk mendapatkan 10.000 followers pertama di Instagram. Ingat teman-teman, man sanna bisunnatin hasanatin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut dan pahala yang telah mereka lakukan tanpa mengulangi pahala mereka sedikit pun. Jadi, walaupun saat ini mungkin viewsnya masih 1-2 orang, yang nge-like cuma 1 dan itu adalah kita sendiri gitu ya. Nggak usah sedih teman-teman. Insya Allah pada prosesnya kita juga mendapatkan kebaikan yang dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu teman-teman. Itulah tadi 5 tips dari aku untuk mendapatkan 10.000 followers pertama di Instagram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kamu. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu ingin aku bahas tentang apa lagi nih tentang strategi dakwah di media sosial? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.